Baru kali ini keramaian tentang kecurangan ramai sekali di masyarakat. Jadi pemilu ini, saat ini masyarakat ramai membicarakan tentang kecurangan. Padahal menurut Anies Baswedan pada pemilu yang lalu tidak pernah dibicarakan masalah netralitas dan kejujuran. Berarti ini adanya penurunan kepercayaan dari rakyat. Kecurigaan yang berkembang di masyarakat akan bisa pupus karena pilarnya demokrasi. Jika trust menurun, demokrasi menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kami mendoakan semoga sahabat-sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku sekalian, tidak terasa besok tanggal 28 November tahun 2023 mulai dilakukan kampanye terbuka dan dihalalkan mulai besok. Saat ini sudah mulai ancang-ancang parpol dan para capres untuk memasang spanduk, baligo, dan lain sejenisnya. Nah, sahabat-sahabatku, menjelang masa kampanye ini yang diselenggarakan mulai tanggal 28 November tahun 2023 sampai dengan 10 Februari, Bawaslu mengadakan rapat koordinasi nasional Gakumdu atau penegakan hukum terpadu. Jadi sahabat-sahabatku, Gakumdu itu 3 pelaksana yang menegakkan hukum dalam pemilu, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Nah, hari ini Gakumdu mengadakan Rakornas Gakumdu Bawaslu dalam tema deklarasi kampanye damai, dilaksanakan di Hotel Grand Sahid di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, sahabat-sahabatku, Bapak Anies Baswedan, salah satu capres dari Koalisi Perubahan, tentu datang ke dalam acara ini dan seperti diberitakan bahwa menuju tempat acara, Anies Baswedan menggunakan MRT dari Lebak Bulus. Nah, sahabat-sahabatku, 3 capres diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan di Rakornas Gakumdu tersebut. Ketiganya memberikan pandangan tentang komitmen untuk pemilu yang jujur dan adil. Dari ketiga pasangan, Anies lebih lama memanfaatkan dari waktu yang disediakan oleh panitia. Nah, sahabat-sahabatku, saya mencermati beberapa hal yang penting yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan tersebut. Di antaranya beliau mengajak pertama untuk pemilu yang akan datang itu dilakukan dengan jujur dan adil. Jadi kata beliau, bukan saja dalam acara ini menandatangani sebuah komitmen, tapi juga melaksanakan semua peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian juga sahabat-sahabatku, Anies menegaskan bahwa supaya kita semua menyelamatkan semua suara, karena suara dalam pemilu atau pilpres itu bukan milik capres atau milik partai politik, tapi adalah milik semua warga negara, yang dimana warga negara itu berhak untuk menentukan arah masa depan negaranya. Bukan sekedar menang pemilu atau menang pilpres, tapi tujuan pemilu adalah menghasilkan atau menghadirkan pemerintahan yang berwibawa, penuh legitimasi, dihormati dalam dan luar negeri karena dihasilkan melalui
pemilu yang adil dan berintegritas, bukan melalui pemilu yang curang. Kemudian sahabat-sahabatku, Anies mengharapkan ada keseriusan dalam melaksanakan pemilu. Jadi kata beliau, kalau bila ada anak buah yang belok kanan atau belok kiri, maka tugas sebagai pemimpin Allah adalah menegur. Kalau tidak tegur, nanti anak buah itu merasa bahwa hal tersebut boleh-boleh saja dilaksanakan. Kemudian sahabat-sahabatku, masing-masing kita jaga, karena baru kali ini keramaian tentang kecurangan ramai sekali di masyarakat. Jadi pemilu ini, saat ini masyarakat ramai membicarakan tentang kecurangan. Padahal menurut Anies Baswedan, pada pemilu yang lalu tidak pernah dibicarakan masalah netralitas dan kejujuran. Adanya adalah penurunan kepercayaan dari rakyat. Kembalikan kepercayaan kepada institusi penyelenggara pemilu. Kecurigaan yang berkembang di masyarakat akan bisa pupus karena pilarnya demokrasi. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Pilarnya non-demokrasi adalah rasa takut. Ketika rasa takut hilang, maka non-demokrasi tumbang. Ketika trust menurun, demokrasi menurun. Yang dibutuhkan menurut Anies Baswedan adalah saat ini netralisasi, kejujuran, dan integritas. Mudah-mudahan ketika pun ada yang berniat curang, mudah-mudahan, kata Anies, Allah SWT membolakkan hatinya menjadi tidak jadi dalam melaksanakan kecurangan tersebut. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.